Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Selamat datang di channel YouTube KPS FHULM. Ya, jadi di video kali ini kita berenam nih akan sorry guys, ini baru konten pertama ya. Jadi kalau gugup itu wajar ya. Nah, jadi di video kali ini kita bersama-sama akan nge-review dari tugas kalian. Tugas yang mana? Yaitu adalah tugas apa nih kawan-kawan? Ingat gak? Hai. Jadi kita hari ini dari anak-anak Humas KPS FHULM mau nge-review video dari adik-adik kita angkatan 7 yang kemarin tuh udah dikasih tugas untuk bikin sebuah video tentang hukum, dan itu dibikin sekreatif mungkin sama mereka, diupload di Instagramnya masing-masing dan pakai hashtag gitu, Abang Sakti. Iya, benar sekali. Terima kasih Eva. Dan ini adalah program kerja dari KPS Design Class. Jadi hashtagnya juga KPS Design Class ya. Nah, tanpa berlama-lama langsung aja kita ke Instagram ya. Let's go. Jadi pertama-tama kita akan share screen dulu. Sebelumnya nih kita sapa dulu ya. Yang pertama di sini ada aku sebagai Sakti. Ada Sakti sebagai koordinasi humas. Ya. Bapak gimmick guys. Oke, selanjutnya ada Nur Fauza Yulianti. Ya. Kemudian ada Eva Aulia tadi. Dan ada Adil, ada Ataya, Insyara Khairani, dan ada Erik yang mungkin ini sedang di luar ya, panas-panasan ya, gak apa-apa. Langsung kita akan share screen dulu ya. Ya, kita sudah masuk ke Instagram, langsung kita search KPS FHULM. Nah, bagi yang belum follow bisa follow dulu nih guys. Oke, langsung kita lihat ke hashtag KPS Design Class ya. Oke. Nah, di sini sudah ada 3, 6, 9, 12 sekitar 15 video, dan kita akan reaction yang mana dulu? Yang mana nih kira-kira nih guys? Ya, kawan-kawan yang mana nih? Kira-kira nih yang mau direction dulu? Dari atas atau dari bawah? Dari atas deh, coba. Dari atas ya. Berarti antara 3 nih yang mana? Dari yang paling polos dulu deh. Oh, yang hitam paling ini. polos. Oke, langsung kita akan play ya. Ya. Apa itu hukum? Sebentar, ini suaranya kedengaran kah? Kamus Besar Bahasa Indonesia, hukum adalah peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah. Pengertian lain dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, hukum adalah undang-undang, peraturan, dan sebagainya untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat. Kenapa sih hukum itu dibuat? Hukum dibuat untuk memberikan arahan atau tujuan hidup seseorang berjalan dengan baik tanpa pelanggaran, dan menumbuhkan kesadaran bahwa tertib sosial, ketenangan, dan keteraturan hidup bersama. Oke. Apa itu hukum? Oke, dari Nur Sapinah kah tadi lah namanya. Ini Instagramnya @Vina. Ya, siapa dulu nih yang mau ngomentarin tentang video ini? Kira atau dari aku dulu deh ya. Oke, jadi hal pertama yang aku notice dari video ini adalah backsoundnya ya. Menurut aku pemilihan backsoundnya sangat keren. Ini nggak tahu pernah dengar di mana, tapi ini cocok banget dengan pembahasannya. Kemudian dari gambar-gambarnya juga keren-keren. Tapi menurutku untuk pembahasan hukum misalnya ya, itu ini gak apa-apa sih sebenarnya, kreativitas. Cuma tadi kan ada ya Soekarno, ada 17 Agustus, kemudian ada Korea, ada Korea. Kalau bisa itu dibuat satu apa ya? Kayak satu apa sih namanya sih? Satu pembahasan aja gitu. Tapi gak apa juga sih, tadi artinya dia ini kreatif gitu, memasukkan semua unsur ya. Misalkan dari Korea tadi ada ya Soekarno kan. Tapi menurutku ini sudah bagus ya, dan suara dari pengisi suaranya tadi cukup terdengar sehingga informasi yang didapat itu cukup jelas. Oke, mungkin seperti itu dari aku. Selanjutnya siapa nih yang mau? Boleh, aku enggak. Ya boleh, Adil, silakan. Adil. Ya, kalau dari aku ya aku setuju sama Abang Sakti tadi. Kalau pemilihan background dan juga pemilihan gambar atau foto-fotonya itu tuh sudah menarik gitu loh, bagus. Tapi kalau aku mungkin lebih tambah suka lagi kalau misalnya ditambahin tuh kayak misal ada foto-foto sejarah tentang hukum yang di daerah Eropanya. Kan ini masih apa itu hukum. Jadi mungkin kalau dijelaskan lagi tentang Eropanya itu kayaknya lebih menarik deh. Mungkin aku itu aja sih.
Oke, terima kasih Adil. Selanjutnya dari Epa nih kayaknya nih. Kalau dari Epa, terima kasih untuk Abang Sakti dan Abang Adil yang hari ini ganteng banget walaupun pakai masker. jadi videonya si Nur Safina tadi itu tuh kalau dari aku lebih ke penataan gambarnya tuh dibikin lebih rapi lagi, lebih seragam lagi kan. Terus backsoundnya bener-bener bagus banget, keren. Terus dia tuh lumayan cepat pindah dari scene 1 ke scene 2-nya, jadi kita kayak nggak sempat ngebacanya. Itu aja sih paling, cuman kan karena durasinya emang dikasih yang setengah menit atau yang 1 menit, jadi emang harus cepet kan. Tapi kalau kayak gitu berarti cara ngakalinnya ini sekaligus tips and trick. Cara ngakalinnya adalah jangan terlalu banyak scene-nya, jadi dibatasin kayak misalnya 10 scene aja, tapi kita bisa untuk beberapa detik di satu scene itu. Itu aja sih, semangat. Oke, terima kasih ya Pak. Selanjutnya dari Ataya nih. Menurutku sudah bagus. Backsoundnya tadi keren banget, malah videonya jadi kayak serius banget, kan bicaranya tentang hukum. Terus tuh yang kurangnya tuh mungkin ya kayak tadi kata yang lain juga, kurangnya tuh foto-fotonya tuh kurang lebih rapi gitu nah. Sisanya udah bagus. Oke, makasih Ataya. Aja nih dari Erik. Ya menurut aku setuju sih sama pendapat dari kawan-kawan tadi, terutama yang dari Eva tadi. Nah, dari scene-nya tuh terlalu cepat, jadi kita tuh kurang bisa membaca apa yang ingin disampaikan. Terus dari backsound-nya bagus sih menurut aku, kayak breaking news gitu. Oke, terima kasih Erik. Dan Ocha nih, atau Nur Pauja, silahkan. Ya, aku sama kayak yang lain. Kelebihannya tuh menurutku bukan hanya cuma memasukkan voice over, tapi pakai teks juga di bawah. Itu bagus. Oke, ya. Oke, terima kasih Ocha. Dan langsung aja kita next ke video selanjutnya ya. Oke, mulai. Hello, enjoy the video. Dari siapa nih tadi? Hai Sobat Belajar Hukum, Nilam gimana kabar Sari. kalian? Mohon maaf ya sudah membuat kalian menanti video dari Belajar Hukum. Kali ini Belajar Hukum akan membahas mengenai syarat sahnya perjanjian. Yuk. Oke ya, mohon maaf tadi guys, aku ada sedikit terkejut ya, karena audionya tadi cukup kencang ya. Dan ini katanya tadi CR-nya dari YouTube. Ini aku nggak tahu ya, apakah dia ini mungkin ngumpulin jadi satu gitu, ataupun hanya tinggal repost ya. Menurut kalian gimana nih guys, kawan-kawan? Jadi jujur pas baru di play tuh bentar, Belajar Hukum kayak familiar. Makanya tadi sempat nanya kan, ini video bikin sendiri apa gimana, tapi sepertinya yang ini aku akan no comment. Oke. Karena bingung mau komen apa kan, karena kan sebenarnya di yang kita kasih kan kita maunya bikin sendiri nih, bukan nge-repost video dari mana-mana gitu kan. Jadi kayak terima kasih sudah berpartisipasi kali ya. Terima kasih sudah berpartisipasi, tapi untuk postingannya aku udah komen deh guys. Oke. Ya, gak apa-apa. Oke, lanjut dari Ocha, Nur Pauja. Aku juga bingung guys. Oke. Setelah melihat kreditnya. Ya, apa? Lanjut ke Ataya, mungkin ada komentar. Kalau aku yang pertama pasti agak ngagetin. Suaranya kenceng banget. Jadi kayak terus materi-materinya itu cepet. Kalau awalannya buat opening itu termasuk bagus kan, dia perkenalan sama bilang materinya tentang apa. Cuma materinya tuh terlalu cepat dan nggak bisa dibaca. Udah. Lanjut ke Adil. Yes, setuju juga ke Ataya, tapi setuju juga nih kayak bingung gitu loh, materi apa sudah susah dibaca, terus juga bingung nih
Ya kayaknya no comment dulu deh. Oke. Tapi aku senang kok kalau sudah ikut berpartisipasi kayak ngeramein. Masih Adel ya. Terakhir Erik. Ya aku setuju sih sama Taya tadi, di openingnya udah bagus, cuman dari materinya tuh bagus, cuman kayak kecepatan gitu nah. Untuk selanjutnya itu pakai usaha sendiri gitu nah, bikin sendiri biar kelihatan effortnya gitu ke depannya. Itu aja sih. Oke, terima kasih kawan-kawan. Nah, jadi mungkin dari kami nih ya, usahain aja gitu buat bikin sendiri. Gak apa-apa hasilnya gimana, tapi setidaknya kalian itu pernah mencoba gitu. Jadi kalian itu bisa belajar ya dari mana salahnya ataupun dari mana kekurangannya, dibandingkan dengan yang kalian hanya mengambil video dari mana mungkin ya, ataupun mungkin ini gara-gara waktunya mungkin kurang kan. Jadi ya next time bikin aja dulu. Pokoknya kalau ambil dari YouTube itu kan artinya udah ada bahan nih. Nah kalau bisa kayak yang pertama tadi, ngambilnya dari Google aja misalkan. Kita sendiri yang nge-cutnya, kita sendiri yang masukin audionya. Jadi kita itu bisa terlatih gitu ya. Dan tujuan di KPS Design Class ini kan juga untuk belajar kan. Jadi it's okay kalau kurang. Cuma ini ya next time diperbaiki lah, oke? Thank you Nilam, Sari. Lanjut ya guys, kita ke video berikutnya. Dari Irfan Mahdi, oke. Oh, sudah mulai. Umpred, oke. Tuh, umpred. Oke. Kayaknya kita sambil lihat videonya sambil nge-review aja kali ya. Iya, boleh tuh biar rasionya deh. Ya. Rasionya kan harusnya tuh dia bukan 1:1 gitu loh. Iya. Mungkin ini rasionya Di full rasio. HD gitu ya. 1280 kali 720 jadi kepotong. Nah, tips nih buat yang belum tahu ya. Jadi kalau di Instagram itu pakai resolusi 1080 kali 1080 biar gak kepotong gitu. Nah, makanya dari awal aku udah bilang kan kayak formatnya dulu nih mau dibikin kemana, ke YouTube, ke Instagram, sama kayak pamflet juga gitu. Cuma ini dari Irfan Mahdi ya itu aja sih. Soalnya informasinya kepotong gitu ya. Ya mungkin dari kawan-kawan gimana nih? Sama aja mungkin ya. Nih. Kalau dari aku informasinya tuh sebenarnya banyak, tapi waktunya nggak cukup kan. Sebenarnya bukan masalah waktunya juga sih, tapi kebanyakan yang mau dimasukin di situ dan tidak memenuhi kapasitas waktu. Jadi kayak nggak sinkron gitu loh, dan malah jadinya tidak terbaca. Bisa juga masalah rasio. Paling tipsnya kalau mau bikin video kayak gitu lagi tuh dia itu tadi dibatasin apa sih yang mau kita bahas, poin-poinnya apa, dan benar-benar dipikirin dari layoutnya, presisinya, segala macam sampai isi materinya biar itu tuh bagus, bisa terbaca dengan sempurna. Itu aja. Thank you. Semangat terus. Iya, thank you ke Eva. Dan yang lain mungkin ada tambahan atau kita lanjut aja nih. Terima kasih kepada Zoom yang sudah mensponsori. Thank you. Terima kasih Zoom. Tahu banget Zoomnya. Iya. BTW, by the way, si videonya Irfan tadi tuh yang paling aku suka adalah openingnya. Openingnya lucu, dah itu aja. Oh iya. Kalau menurut aku kalonya time apa sih? Countdown. Ya countdown itu menurut aku Countdown. untuk sekarang ya itu kayaknya nggak perlu lagi, soalnya kita itu udah ngebuang waktu kita 10 detik untuk nunggu si videonya, kecuali mungkin ada nama-nama pembuatnya gitu. Nah mungkin lebih dimaksimalin aja ya untuk Irfan Mahdi tadi. Oke, selamat datang untuk Dea yang sudah bergabung ke review kita kali ini. Dan langsung aja kita lanjut ke video berikutnya dari Lastri underscore S. Langsung kita play ya, let's go. Ini kedengaran suaranya lah. Aman. Oke, lanjut. Iya, aku suka deh. Bentar. Lucu banget. Wah. Sumpah kreatif. Wow. Ih, mantap. Ketika hukum tak lagi di hati. Puisi kayak Oh, ini. dia bikin Ketika kayak itu hukum ya. tak Kayak lagi monolog diingat. gitu. Ini pasti di Banjarbaru. Tahu banget. nih. Ketika hukum tak lagi dipandang, Drone. Wow, pakai maka drone nih. akan dikemanakan bangsaku. Ini nggak apa-apa ya guys, kita langsung Ketika komentarin biar kita kebiadaban hemat waktu juga. mengalahkan keberadaban,
Ketika Ini lumayan nih. mengalahkan kebaikan. Iya. Dan Sinematografinya mantap ketika ya. kejahatan Monolognya- menjadi kebiasaan, Oke. maka akan menjadi apa negeriku? Hukum bukanlah untuk diinjak, Wow. Tapi ini Hukum dia bukanlah untuk shoot sendiri nggak dipermainkan. sih stock shootnya? tapi hukum menguatkan Kayaknya manusia. dari YouTube juga Kayaknya sih ada menurut mungkin, aku ya. Bang. Hukum Ya. bukanlah Nggak untuk mungkin. kebiadaban, namun Tapi kita Ada juga sih ya. beberapa yang Kita lihat aja Karena nih di akhir. stock shoot hukum sendiri. tetaplah Ada juga hukum. yang dari ngambil dari beberapa sumber. Tetaplah. Tapi bagus nih, cuman kalau yang kayak Nah. gini tuh, kalau dari aku, mungkin untuk beberapa stock shoot yang kita bukan punya kita sendiri, dicantumin aja kreditnya ke siapa, Iya. gitu. Tapi bagus, keren, mantap. Betul sekali. Dan juga kalau mau cantumin kredit itu nggak harus di video juga, mungkin di deskripsi itu juga boleh. Karena mungkin di video itu kan bakal ngeganggu kan mungkin. Dan juga, nah ini maksud aku ya, walaupun kita ngambil dari YouTube, tetap kita tuh yang ngeditnya tuh. Jadi nggak pure kita ngambil video orang gitu. Nah mungkin dari yang lain ada komentar untuk kelas 3 ini. Ke Oca, mungkin Oca. Harpa Oca. Ini niat benar. Sumpah lucu bener. Ada teksnya juga yang mempermudah membaca. Ya benar sekali. Dan suaranya jelas. Yap, betul sekali. Ya terima kasih Ocha. Lalu Dea nih mungkin ada komentar. Kalau aku lah untuk keseluruhan bagus, cuman di dalam videonya tuh kayak alurnya itu yang kayak masih kurang. Itu aja sih dari aku. Oke. Ya, selanjutnya dari Ataya. Keren. Kalau dari aku keren. Narasinya bagus juga. Cuma kayaknya shootnya tadi banyak yang diulang-ulang. Jadi ya kayak Jardea tadi. Jadi alurnya tuh kurang dikit dah. Tapi bagus. Keren. Terima kasih Ataya. Lalu ke Adel nih. Aku suka konsepnya, gimana ya? Ya keren aja gitu. Transisinya juga udah bagus. Tapi ya emang kurang sih, beberapa shootnya itu masih kurang juga, masikulasinya kurang banyak gitu. Tapi udah keren kok transisinya sama konsep dari videonya ini. Oke, terima kasih Adel. Dan terakhir Erik, ada komentar? Satu kata aja sih, keren. Oke. Aku suka di bagian openingnya. Ya, selamat ya untuk kelas 3. Anda mendapatkan keren dari Erik. Ya, kita lanjut saja untuk waktu ya. Jadi kita lanjut ke video berikutnya dari ama.syh. Oh, The Judge. Oh, ini aku nonton filmnya guys, The Judge guys. Bentar, apa nih? Film bertema hukum terbaik. Wow. The Judge. Film Oh, dia kayak nge-review film gitu ya. Oh iya. Tapi sumpah The Judge ini filmnya keren banget. Anything else to say for Nonton yourself? ribuan. Filmnya membuka gambar. Yeah, it's not an affirmation a man uses. Jadi in court. filmnya ini The punishment. aduh dikit banget ya. Oh mungkin ini mah aja masih tahu gitu rekomendasi film kan. Pact to avenge those who destroyed their innocence. Question you word before today? No, but there's a first time for everything. Di teks ini ya dia menjelaskannya tentang film ini. All men are created equal. I'm Robinson. There's been some talk that I shouldn't do much about defending this man. Then why are you doing it? If I didn't, I couldn't hold my head up in town. Miss Jean Louise, stand up. Your father's past. All men are created Effortnya kan dia mesti ngumpulin dari satu film ini ke film yang ini, terus di-cut, terus digabungin, disinkronisasikan, habis dikasih teksnya kayak gitu. Dan informasi yang mau disampaikan dapat. Aku mau berterima kasih kepada ama.syh karena sudah memberikan rekomendasi film yang sepertinya habis ini akan segera ditonton. Terima kasih. Keren sih, paling kalau dia next time mau ngedit lagi lebih dieksplor di layoutnya, di transisinya, dibikin lebih kreatif lagi. Tapi kalau yang ini udah oke. Mantap. Oke, terima kasih Pak Adil. Aku. Ya silakan. Menurut aku ini kayak keren banget gitu loh, kayak sebagian orang itu menjelaskan apa itu hukum, sedangkan ini dia membuat konsep yang berbeda gitu loh. Dia malah membuat kayak merekomendasikan film tentang hukum. Menurut aku ini kayak walaupun berbeda, tapi
hal yang mau disampaikan itu dapet gitu loh maksudku. Keren sih menurutku. Betul. Iya, Ya, masih out Adil. of the box guys, keren. Betul banget. Ya, mungkin selanjutnya dari Ocha mungkin. Menurut aku ini niat juga lumayan niat, dengan yang tulisannya tuh ada terlalu banyak penjelasannya yang di bawahnya itu tiap tayangan tuh, jadi ada yang kayak apa ya, yang membacanya itu bahasa Banjar, maaf. Ada apa? Yang nonton juga bahasa Banjar ada juga. Nanti aja kita. Ini sudah keren dengan judul yang sangat jelas dan pembahasannya tuh tidak out dari topik. Betul. Out of topic. Ya, terima kasih Ocha. Ya, Ataya. Kalau dari aku ini videonya tuh kreatif banar. Oke, berarti kita lanjutkan ke video berikutnya dari Amanda ALSS. Ya, play. Sumber-sumber hukum adat. Sebagaimana sistem hukum yang lain, hukum adat memerlukan sumber hukum untuk menemukan di mana asal Suaranya, tersebut. musiknya bagus, backsoundnya bagus, tapi suaranya kekencangan. Ya. Iya, terlalu kecil suara. Enggak sih, musiknya terlalu backsoundnya terlalu kencang. Ya, betul. Kayak di sini ada contoh-contohnya juga dari kebiasaan. Perilaku itu wajib diulang. Tetapi apabila Sebenarnya backsoundnya bagus ya untuk Amanda. Iya, Cuman ya agak sedikit kekencangan aja gitu volumenya. 2. Keputusan-keputusan pengadilan. Nah, jadi adat suara yang kamu berbeda. itu 3. kurang terdengar jelas. Kedengaran cuma kurang terdengar jelas. Perjanjian-perjanjian adat yang berlaku di masyarakat secara turun-temurun. Tapi ini bagus banget coy penyampaiannya. Adat masyarakat. Dari layout videonya, transisinya, musiknya, suaranya bagus. Cuma itu tadi backsoundnya aja lagi lebih dikecilin, disesuaikan sama volume suaranya. Tapi keren. Thank you Amanda. Next time coba lagi ya. Semangat. Terima kasih Pak. Ya, lanjut ke Adil. Dari aku 85/10. 85/10 gimana tuh 85/10? Matematika aku nih kurang ada nih. 8,5. Oh, 8,5. 8,5/10. Ya, lanjut ke Ocha. Menurutku ya sama kayak Eva, suara backsoundnya kekencangan, jadi suara voice overnya kecil karena tapi kedengaran. Tapi materinya bagus. Ya, betul sekali. Ya, masih Ocha. Ke Ataya. Menurutku ini lebih kayak presentasi video lah. Tapi ya kata yang lain juga tadi, suaranya gedean background musiknya daripada suara narasinya. Udah itu aja. Ke Dea. Apakah sudah ada Dea di dalam room? Sudah ada. join guys. Oh iya, ya udah Erik aja dulu ya. Tadi ada kendala jaringan mungkin. Ya, ke Erik mungkin ada komentar-komentar tentang video ini. Kalau dari aku ini dari temanya sumber-sumber hukum adat itu udah bagus. Backsoundnya juga itu kayak dari lagu dari Kalimantan nggak sih itu? Itu juga udah bagus sih. Ya. Nah terus minusnya yang udah disampaikan sama kakak Eva tadi aja sih. Selebihnya udah bagus. Oke, terima kasih Erik. Karena dia tadi baru bergabung, mungkin di video berikutnya aja ya untuk memberikan review ya. Oke, lanjut ke video berikutnya. Ini ya, ada logo suara nih. Pidana kepada terdakwa oleh Radi. Karena itu dengan pidana mati. Oh, putusan. Hukuman mati merupakan salah satu hukuman yang paling kuno sekaligus paling kejam di dunia. Mantap. Bagaimana tidak? Niat banget hukuman lah. ini menghukum Radi pelaku dengan cara menghilangkan nyawa si pelaku itu sendiri. Keren. Nah, hukuman keren. mati pertama sudah terjadi sejak abad ke-16 sebelum Masehi di Mesir dengan berbagai metode seperti dikuliti, digergaji, roda katrin, dan skabism. Lantas bagaimana dengan bagus. Kan tadi ada sound effect-nya dan transisinya. Sound effect-nya, cuman bagian pas dia ngasih sound effect tuh kayak kurang jelas sih, agak sedikit kurang jelas. Salah satu kasus yang cukup terkenal adalah kasus Bali 9. 9 gembong narkoba kelas kakap diancam dengan hukuman mati. Only wait for the word mati, Indonesian for death. Sih niat, kemudian tambahan aja dari aku sedikit, mungkin bisa ditambahin subtitle ya, subtitle dari Inggris ke Indonesia supaya mungkin kan nggak semua orang juga nih paham ya apa yang disampaikan, jadi bisa aja tambah subtitle. Sebenarnya keren. Betul. Ya, silakan yang ingin komentar. Dea nih mungkin.
Kedengaran kan suaraku? Ya, kadang-kadang. Aman. Kedengaran. Lo sebenarnya tuh bagus banner juga yang ngolah ini, tapi itu tuh kan ada konten-konten yang kayak eksplisit gitu loh, kayak ada gambar tubuh orang apa segala macam tuh. Kalau misalkan memang dari awal ada membuat kayak gitu, harusnya tuh kayak ada warning juga dari awal. Benar-benar. Biar orang yang lihat ada kaget gitu kan. Iya. Selebihnya tuh cuma masalah kayak yang dubbingan ini tuh gini, kayak ada beberapa yang kurang jelas. Memang bagus, cuman ada beberapa hal kecil yang kayak seolah greget gitu nah. Kurang maksimal aja ya, sedikit lagi ya Dea. Oke, lanjut ke Adil. Kalau aku itu yang pas di bagian ada kan yang pas di bagian menjelaskan hukuman mati itu seperti apa. Itu tuh suara menjelaskan itu kayak berat banget gitu loh. Jadi kayak menggumpal gitu kedengarannya. Ya atau mungkin telingaku aja kali ya, tapi kayak berat banget gitu loh suaranya. Ya, jadi gitu sih. Gitu aja kurangnya kalau aku. Ya, itu tadi sound effect boraks ya sebenarnya. Ya, yang sebenarnya saya itu. Nah, tapi itu versi beratnya. Tapi bagus, memberikan kesan mengerikan gitu mungkin ya. Tapi benar juga kata Adil, ada sedikit kurang jelas jadinya. Oke, mungkin lanjut ke Ocha. Norpauja. Menurutku ya sama yang kayak yang lain, kurang subtitlenya aja. Karena suaranya tuh ya yang kayak sound effect tadi kurang jelas. Bagus. Ada contoh-contohnya juga dan contoh kasusnya itu. Oke, terima kasih Ocha. Ya, lanjut ke Ata ya. Kalau dari aku bagus, sisanya sama kayak yang lain udah dijelaskan tentang suara tadi. Oke. Dan Erik? Kalau dari aku sih itu udah bagus sih karena pakai konsep monokrom gitu kan. Terus ya benar kata Adil tadi suaranya menggumpal, cuman itu salah satu ngasih ke kayak keunikan gitu nah katanya sound effect gitu loh. Cuman yang kata Sakti tadi sarannya dikasih subtitle kalau yang misalnya kurang jelas atau lain sebagainya. Gini itu aja sih. Oke. Mungkin ada lagi kah atau lanjut? Enggak sih, paling tinggal catatan kecil aja, kayak kalau misalnya itu konten eksplisit berarti dikasih trigger warning, parental advisory explicit content. Terus tujuh itu kan sebenarnya tuh dia mau bikin satu video yang ada alurnya gitu kan, nah, cuman karena kurang smooth dikit lagi editingnya, makanya jadi kayak berhamburan gitu. Paling untuk meminimalisir biar orang tuh jadi jelas, jadi paham, karena itu singkat banget, ditambahin subtitle tadi. Dan kalaupun mau ngedubbing pakai sound effect, diatur lagi sound effect-nya tuh biar nggak terlalu berat. Jadi apa yang mau disampaikan tuh tetap dapat pesannya. Gitu. Semangat untuk Kradi. Oke, terima kasih Eva dan kawan-kawan. Kita lanjut ke video berikutnya. Dan terima kasih juga untuk Kradi. Apa lagi? Wih, Netflix dari Saidah. Menurut Undang-Undang Dasar 1945, negara Indonesia merupakan negara hukum, yaitu negara yang susunannya diatur dengan sebaik-baiknya dalam peraturan perundang-undangan, sehingga segala kekuasaan dari animasi ini dari segi editing berdasarkan pasal ini bagus, ya animasinya bagus. Hukum yang ada di Indonesia harus ditegakkan bagi seluruh rakyat Indonesia. Iya, itu makanya dia tuh karena mepetin sama waktu, kejar-kejaran sama waktu, jadinya malah kecepatan itu cepetin speed ngomongnya. Ya paling tipsnya sama kayak yang tadi sih, kalau misalnya kita tahu durasinya tuh cuman 1 menit atau 30 detik aja, kitanya lagi yang memaksimalkan nih memadatkan materi. Iya, memadatkan materi, benar. Penegak hukum yang sangat mudah dipengaruhi biar tersampaikan dengan baik untuk membela dirinya. Jadi kita tuh ngelihat dari waktunya, ngelihat dari isinya, disesuaikan gitu loh. Ya, terima kasih Eva. Kalau dari aku sedikit. Ini sudah bagus dari segi editingnya, segi voice overnya. Ya, tapi ya tadi kalau sudah tahu semenit nih, berarti kita harus memilah-milah ya materi supaya gak kecepatan juga gitu. Cuma berarti bagus nih si Saidah ini, berarti bisa ngomongnya bisa cepat gitu ya. Itu keren dan jelas. Oke, lanjut ke Erik. Kalau dari aku sih itu udah bagus juga sih. Cuman yang kurangnya tadi udah disampaikan sama kakak-kakaknya.
Terus ada tadi di salah satu scene itu tulisannya kecil, nggak kebaca gitu nah. Sama kalau dari aku tadi tuh ada notice tulisan yang kecil banget tuh, mungkin bisa dibesarin aja supaya bisa kebaca karena ngomongnya cepet banget, karena ngomongnya cepet banget jadi nggak bisa kebaca kayak itu. Makasih ya Taya, dan lanjut ke Ocha. Iya, dari aku openingnya sudah bagus. Lumayan unik gitu nah sound effect-nya. Gara-gara sound effect. Materinya ya sama kayak yang lain, materinya dipadatkan jadi ada cepat bayar kayak itu nah. Yang lainnya. Cuman kalau misalkan emang mau ngomongnya cepet, lo dikasih subtitle aja. Jadi orang tuh bisa nge-pause videonya kayak gitu. Itu aja sih. Oke, terima kasih dan Adil. Mic-nya Mana Adil? Kebiasaan Adil di mikrofon. Kepala aku tiba-tiba blank. Rahmat Maulana, oke. Rahmat Maulana with proudly present, dengan bangga mempersembahkan. Ya, balik lagi. Pemilihan suara audio ini sangat untuk lebih lanjut yuk ke Fakultas Hukum. Sangat kreatif sekali, kreatif. Kita di ujungnya ada apa tuh? Apa tuh? Kisahnya ya Bun. Iya. Ya silahkan. Itu sebenarnya udah bagus. Tapi ini tuh sebenarnya udah bagus, cuman kalau aku ya kayaknya bakalan lebih bagus lagi kalau itu tuh ada narasinya gitu loh. Jadi kan ini sambil teks nih. Nah, nanti tuh ada tambahan narasinya. Jadi kayak gini loh guys. Kalian ngejelasinnya, tapi udah bagus sih. Mantap. Oke, mantap. Terima kasih Eva. Selanjutnya ke Ocha. Ya aku ya sama kayak Eva. Tapi kayak tadi kecepatan gak sih? Apa? Kecepatan gak? Kecepatan gak sih videonya? Lumayan lah. Agak dikurangi. Jadi supaya yang baca lebih enak. Oke. Supaya informasinya tersampaikan lah ya kan. Ya, lanjut ke Atta ya. Aku setuju sama Eva tadi tuh. Kayaknya kurang ada narasinya. Kalau ditambahin narasi kayaknya lebih bagus. Dan suara musiknya kenceng banget. Dah itu aja. Bisa dalam tahap editing itu bisa diturunin ya. Soalnya pasti ada aja tuh settingnya buat nurunin dari background. Nah, tips juga nih buat kalian mau lagi ngedit tuh, pastiin kalian tuh ngedit itu dengan volume yang kencang. Misalkan kalian ngedit di HP, itu kencengin dulu volume kalian biar nentuin nih video apa suaranya itu seberapa kencang yang bisa didengar orang. Jadi kalau kekencangan ya tinggal turunin. Soalnya kalau kita ngedit itu dengan suara yang setengah juga, jadi perasaan kita itu suaranya udah kecil gitu. Nah, itu aja sih. Ya, Adil? Aku ya memang setuju juga kalau misalnya harus kayak ditambahin narasi. Tapi aku akan lebih suka lagi kalau sudah ada narasi itu terus ada ditambahin lagi kayak ditambahin foto-foto dari penjelasannya. Kan tadi itu cenderung kayak pakai template-nya aja belakangnya background-nya itu. Tapi kalau kayak tambahin foto-foto apa gitu kayak menjelaskan bahwa adanya ini kayaknya bagus deh. Gitu aja sih kalau aku tambahan sarannya. Oke, terima kasih Adil. Lanjut ke Dea. Kalau aku lah mikirnya ini kayak positive vibes banget. Kayak malah kita tuh kayak positif banget gitu nah kontennya nih. Terus tuh yang di ujung tadi tuh bikin salpok. Aja banget. Siapa itu ya? Siapa itu tuh sebenarnya siapa? Salpok guys, tiba-tiba ada orang muncul gitu tuh. Siapa itu? Oke. Dapat. Terima kasih ya Erik. Aku kurang lebih sama aja sih dari materinya. Cuman kurang lama aja nggak sih? Kayak itu tuh bentar banget videonya. Terima kasih. Itu aja sih. Ya, terima kasih Erik. Ken intronya diperpendek dan outro diperpendek, materinya diperbanyak. Seperti itu ya. Tapi gak apa-apa, ini masih melatih kreativitas ya.
Jadi ya sembangin aja untuk siapa tadi namanya tadi? Ya sudah berlanjut. Ya Rahmat Maulana. Nah ini ada video anu nih dari KPS sendiri nih. Oh bukan, dari Aida Nur ya, Aida NR. Lentur tapi gimana? Hey, fokus. Bisa. Mampu menyewa orang-orang pandai. Nah, kalau ini mungkin narasinya yang kurang kencang ya. Nah, betul ya kata Erik tuh. Ya suaranya kan jelas. Ya. Bukan bicara tentang hukum. Ini sih kalau ditebak-tebak nggak ditebak-tebak sih, nggak, maksudnya dilihat dari apa yang ditaruh ya guys. Oke, guys. Watermarknya dilihat dari apa yang disampaikan di footage-nya itu tuh pasti ini mengkritik hukum yang tidak adil kan di negeri ini. Oh iya, paham. Bagus, tapi suaranya aja lagi lebih dimaksimalkan sama subtitlenya. Udah itu aja sih. Ya. Jadi nih kalau misalkan orang awam yang melihat videonya nih secara garis besar malah kayak mikirnya video kada jelas. Video nggak jelas gitu. Karena dari alurnya kan lentur kada keras, apa itu guys? Apa ini kan dari awalnya mengkritik tapi bahasanya nggak gitu lah. Tapi bagus sudah mau membuat videonya. Makasih deh. Ya lanjut dari siapa nih, Erik kah mau kah? Ya itu kekurang tadi. Tone-nya kurang jelas. Oke, lanjut ke Adil. Kan tadi videonya diambil dari Tribun ya kalau nggak salah tadi. Kan itu anggap aja kayak sudah barang jadi nih. Paling cuman dipotong-potong, diambil yang pentingnya. Ya aku mungkin sama kayak yang tadi juga. Cuman kalau yang aku mungkin mau subtitle perlu, tapi kayak perlu juga ditambahin nih, kayak misal penjelasannya kayak dibikin kotak kecil lagi loh di dalam videonya itu buat menjelaskan itu seperti apa gitu. Nah gambarannya subtitle sama apa suaranya dikencangin itu perlu juga sih, tapi udah itu aja. Terima kasih Adel. Lanjut ke Ataya, mungkin ada yang dikomentari. Kalau dari aku bagus, sisanya sama kayak yang lain karena sudah mencakup semuanya penjelasannya. Oke, template-nya. Kita lanjut aja ya. Terima kasih tadi untuk Aida Nur ya. Kita lanjut aja ke Sabrina Rahmi. Sistem pewarisan adat yang ada di Indonesia. Yang pertama ada sistem patrilineal, yaitu sistem keturunan yang ditarik menurut garis bapak, di mana kedudukan pria lebih menonjol pengaruhnya. Yang menggunakan pewarisan ini adalah daerah Gayo, Alas, Batak, Nias, Lampung, Buru, Seram, Nusa Tenggara, dan Irian. Selanjutnya ada sistem matrilineal, yaitu sistem keturunan yang ditarik menurut garis ibu, di mana kalau ini suara voiceovernya cukup jelas ya. Yang menggunakan sistem ini adalah daerah Minangkabau, Enggano, dan Timor. Yang terakhir ada sistem parental, yaitu sistem keturunan yang ditarik menurut backsoundnya ada terpotong mungkin ya, bapak, ibu, di mana kedudukan pria. Aku suka backsoundnya deh. Ya. Daerah yang menggunakan pewarisan ini ada Aceh, Sumatera Timur, Riau, Jawa, Kalimantan, dan Sulawesi. Tapi ini tuh kayak PowerPoint tapi dibikin MP4 gitu loh. Keren sih, mantap. Mantap, rapih. Iya. Sabrina, mantap. Sabrina, baiklah. Oke. Buat podcast suaranya enak. Bisa diundang tuh ya kan? Ya, ada komentar dari yang lain. Podcast. Ya. Suaranya kayak Ya, dari Ataya. Ada Bibit Unggul. Keren ini, aku suka suaranya jelas juga. Dah, gajah keren. Oke. Ya, lanjut ke Erik. Ya aku setuju sama. Soalnya ini dalam penyampaiannya juga nggak terlalu cepat, nggak terlalu lambat juga, jadi mudah buat dipahami. Betul sekali. Terima kasih Erik. Lalu ke Adel. Sepaket. Keren, aku juga suka gitu, kayak gambar-gambarnya juga nggak terlalu lambat, tapi subtitle kayaknya harus tambahin deh di bawah.
Paling lebih dibanyakin scene-nya aja lagi sih, soalnya kan dia untuk satu penjelasan, saya kayak tadi tuh yang patrilineal itu kan satu gambar itu, terus tuh dia ngomong beberapa detik gitu kan. Nah, paling tinggal ditambahin beberapa scene aja lagi, jadi biar kayak pas dia ngomong tuh gambarnya nggak stagnan di situ aja. Ya biar bervariasi lah ya kan. Oke, terima kasih untuk kawan-kawan dan Sabrina Rahmi sudah membuat video yang keren. Lanjut nih, ada sekitar 4 video lagi nih mau berakhir guys. Aduh, sebelum berakhir jangan lupa untuk subscribe dulu ya guys channel KPS FHWLM dan follow Twitter KPS FHWLM 1 dan Instagram KPS FHWL. Oke, lanjut nih. Yunas. Baik, mau nge-follow Yunas akun-akun yang ngomong di sini hari ini juga gak apa-apa kok guys. Ya, nanti kita akan promo ya di akhir video. Lanjut ya ke video ini dari Yunas. Ini saya ingin menjelaskan perbedaan antara suaranya hukum terdengar pidana jelas dan hukum backsoundnya perdata. juga nggak terlalu nyaring. Ini akan menjadi sangat simpel. Kalau hukum pidana itu berbeda sama hukum perdata. Oke. Perdata itu menitik dia ngejelasinnya pakai bahasa dia, mantap sih. Itu yang diapresiasi dulu. Pidana itu betul. hubungannya antar negara dan backsoundnya juga cukup keren. Dan kamu sebagai warga negara, contohnya misalnya kamu itu mencuri, maka dikenakan pasal 362 bisa dicontohkan ini juga ya. Dan itu sudah pasti hukum pidana. Kalau misalnya kamu tidak dikenakan sanksi, ada kemungkinan untuk kamu mencuri lagi, dan itu merugikan orang lain dan warga sekitar. Maka dari itu hukum pidana atau KUHP pasal 362 akan menentukan kamu itu slow dihukumnya gitu ya, seperti gak terlalu apa cepat dan diadili terlalu seperti apa lambat. Dan sanksinya seperti apa. Kalau ini tuh misalnya ngejelasinnya tuh enak perdata, enak banget didengerin pas kita tuh misalnya besok tuh ada ujian kan, terus kita dengerin ini malamnya mau tidur, itu bakalan masuk di otak, terus besok kayak inget semua materinya. Beneran serius. Betul. Nggak ada kepentingannya sama warga sekitar kan. Karena itu pernikahan. Coba di sini pemilihan dari warna fontnya itu agak kontras ya. Mungkin dari orangnya juga mungkin bersemangat gitu ya dalam mengedit. Dia memilih yang warna kuning kan, ungu. Tapi itu bebas aja sih. Biasanya kalau orang tuh ada yang stylenya, ya style, ada yang stylenya warnanya hitam putih aja, ada stylenya juga yang berwarna-warna. Kalau hukum itu bebas ya. aja ya. Baru ada proses hukum dalam tindakan yang dilakukan ketika ada yang melaporkan dan mengadu kepada pihak yang berwenang. Contohnya nih, misalnya kamu meminjam uang sebesar 500 juta ke teman kamu, tapi teman kamu tidak mengembalikan. Itu kamu rugi, tetapi tidak ada hubungannya ini cocok dengan banget masyarakat. jadi materi belajar kamu untuk menggugat dia agar adik-adik dia membayar kita hutangnya. nanti. Beda lagi kalau sama hukum pidana. Kalau hukum pidana terdapat 2 pelaksanaan, ada delik umum dan delik aduan. Tapi ini lebih dari 1 menit ya, di sekitar 3 menit 30 detik. Ngadu dulu biar bisa diproses hukum. Kalau untuk format sih ya ini kurang cocok ya, karena ini dari tugas kita 1 menit. Cuma ini mungkin terlalu kreatif. Itu gak apa-apa, itu gak apa-apa, bagus. Atau temannya si A. Cuma untuk supaya adil berikutnya, bukan adil ini ya. Maksudnya itu supaya adil untuk semua peserta atau semua yang nge-submit video ini dibuat 1 menit gitu. Kenapa? Supaya kreativitas kita itu bisa jalan ya. Gimana caranya 1 menit ini bisa tersampaikan gitu. Itu diserang. Akhirnya mungkin seperti itu aja sih. Cuma mungkin bagus juga ngata-ngatain itu ke pihak yang berwenang. Bagaimana? Udah jelas ya? Jelas. Mana delik umum dan mana delik aduan. Nah, intinya kalau delik aduan kamu itu harus merasa rugi dan kamu harus merasa kalau kamu itu terserang kehormatannya dan segala macam, baru kamu bisa ngaduin si pelaku ke pihak berwajib. Sampai di sini paham ya? Oke, sampai di sini gimana? Kalian udah tahu kan bedanya hukum perdata bersifat privat dan hukum pidana yang bersifat publik? Tahu. Semoga materi yang disampaikan tadi dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin. Terima kasih semuanya. Terima kasih Yunas. Wah, keren banget sih. Terima kasih Yunas. Ya, dari aku keren banget. Udah, itu aja. Ya, yang lain? 9,5/10. Ya, mantap. Aku 8,5/10. Oke. Dari Dea. Ya, tepuk tangan untuk Yunas.
Dari Erik. Dari aku udah bagus sih. Cuman yang kata Abang Sakti tadi, katanya kan untuk ketentuan itu 1 menit. Jadi gimana kreativitas kita tuh untuk mempres materi sama yang udah diberikan. Itu aja sih. Oke, terima kasih Erik dan Ataya nih. Yunus, aku ketujuh banget suara Ikem nyaman banget didengarkan. Asik banget ke pembelajaran bujur kayak Jer Eva tadi. Kayak itu kadang ngantuk, cuma bagus. Cuma kayak kekurangannya cuma kepanjangan aja durasinya. Udah, itu aja. Bagus. Keren. Oke, terima kasih Ataya. Dan selamat ya kepada Yunus sudah membuat video yang sangat keren dan tetap tingkatkan ya. Bisa. Berapa nih guys? 3 video lagi guys. Aduh, cukup sedih ya, kita mau berpisah sebentar lagi. Gak apa-apa guys. Nah, warning grafik konten. Wah, ini udah ada nih ya. Agak trigger ya. Berbahaya nih mungkin, jangan dilihat. Terlukanya Ham. Dari siapa tadi? Silakan aktivis. Oke. Aduh. Wow. Oke. Setiap manusia memiliki hak. Stop pelanggaran HAM. Oke, habis. Kaget. Kaget. Tapi dari segi konsep keren banget sih. Ya, ibarat itu kayak apa sih? Kritik gitu ya. Cuma bahaya nih. Biasanya kalau konten-konten yang agak gore-gore gitu, itu biasanya di blok oleh Instagram atau dari YouTube. Nah, cuma ini sebuah langkah juga sih buat ngeberitahu gitu kan, kayak ada pelanggaran HAM gitu. Dari aku gitu sih. Dari yang lain gimana nih? Jangan sampai ya? UTE ngelihat ini. Iya. ITE jangan di ban ya, akun KPS ya. Jangan di ban. Jangan. Ya, apa? Ya, minum dulu ya, enggak apa. Dir Rafiq Madani. Ya. Mantap, progresif sekali ya. Tapi keren sih, maksudnya kan kita bilangnya temanya itu tentang hukum bebas kan. Kalau kan pada ngejelasin kayak pidana, perdata, terus ada tadi yang ngasih review film, ada yang monolog juga. Tapi ini yang termasuk yang paling berani sih, karena dia kan ngangkatnya isu-isu HAM, apalagi ya kita semua udah tahu lah ya, rahasia umum yang namanya isu HAM tuh mau dari zaman kapan tahu sampai zaman sekarang juga nggak akan pernah selesai. Tapi terima kasih sudah berani sih, termasuk berani banget untuk mengupload video ini di Instagramnya dia. Thank you Rafif. Oke. Ciri-ciri orang berpikir out of the box. Iya, betul sekali dia. Apa tadi? Out of the box. Out of the box. Iya. Oke, lanjut ke Erik. Aku no comment deh. Oke. Kita main aman ya. Main aman. Nggak ada bakso, tong bakso lewat ya. Oke, Ataya mungkin ada komen? Ini keren. Dah itu aja. Oke. Kita main aman aja ya guys. Oke, terima kasih untuk Rafif Madani. Kita like dulu. Oke, lanjut ke 2 video terakhir dari MNWRH. Wow, aib negaraku. Melihat mereka tak pernah menangis. Padahal mereka sedang menuju jeruji besi. Jelas mereka tak akan meringis. Koneksi yang kuat adalah suatu solusi. Aduh, adek, videonya memancing banget ya. Pengen banget. Ini pas banget ya akhir video nih. Padahal katanya negara Indonesia adalah negara demokrasi. Kalau kalian ngehujat di sini yang nanti tuh jelas. Itu hanyalah sebuah. Gimana? Ayo ditahan hasrat untuk emosinya, tolong.
Mantap, karya Anonymous Sound Munawarah. Tapi keren sih. Ya, dari intronya keren ya, udah pakai video dia sendiri. Kemudian pembahasannya juga keren. Tapi ya begitulah. Tapi untuk segi konsepnya aku suka banget. Selamat untuk Iya. Ya? Iya, itu kosannya. Hey. Wah, ini konspirasi guys. Wow. Jangan-jangan nih. Serumah dengan apa ya? Atau jangan-jangan ini apa? Sebuah FBI open up. Sebuah kebetulan, guys. Tapi itu katanya nggak ada yang kebetulan di dunia ini. Tapi bagus sih, maksudnya sama kayak Rafif tadi lo, konsepnya, isu yang diangkatnya tuh bagus gitu. Aku amazed dan appreciate banget ke mereka yang milenial ya. Saya juga milenial sih, tapi sekarang sudah menuju tua. Kepala dua. Berperalihan nih dari SMA ke kampus kan, dari siswa ke mahasiswa, terus isu yang diangkat itu ya terima kasih, konsepnya keren sih. Cuman kalau secara sinematografi perlu improve lagi sih, banyak banget. Tapi konsepnya mantap. Kepada Munawarah, thank you. Oke, terima kasih ya Pak. Lanjutnya ke Ataya nih. Kira-kira nih ada komentar. Mau komentari apa, tapi cara aku bagus aja. Oh iya. Terima kasih Ataya. Ke Erik selanjutnya. Ya aku sama sih kayak Kak Eva tadi, karena di luar konsep yang lain kan kayak ngebahas kayak materi-materi, dan mereka ini kayak berani beda gitu dari yang lainnya. Bagus sih buat siapa nih? Munawarah. Oke, lanjut. Terima kasih Erik. Selanjutnya siapa nih? Adil? Aku tadi keluar guys. Oh iya. Jadi aku baru masuk lagi. Oke. Jadi tapi keren sih, keren. Tadi aku sempet ngeliat juga sebelumnya di Instagramnya sendiri. Oke. Emang udah keren sih. Oke, terima kasih Adil. Dan Dea, ada tambahan? Cukup. Oke, dan ya. The box. Out of the box. Dan konspirasi. Aku suka konspirasi guys. Jadi wow. Ya, karena Call 911 now. Jangan guys. Enggak begitu juga, Adil. Ya, karena video itu harus membuat menarik penonton ya. Jadi gak apa-apa gitu untuk berbeda, untuk berani membahas tentang apapun. Maka dari itulah konsep video ya, supaya penonton itu tidak bosan dan menarik. Wah, 1000 view guys. Wow. Oh, Jensen. Kejahatan, ketimpangan, ketidakadilan, atau kesewenangan pemerintah, hukum solusinya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jianka Tamimah. Kali ini saya akan menjelaskan secara singkat tentang seberapa pentingnya hukum harus ditegakkan. Yang pertama, pengertian hukum. Secara singkatnya, hukum menurut saya berupa aturan yang mana aturan itu bertugas untuk memberikan batasan-batasan kepada setiap individu agar tidak mengambil hak orang lain. Yang kedua, kenapa hukum harus ditegakkan? Karena hukum sangat penting di kehidupan bermasyarakat. Hukum dapat memberikan persamaan hak kepada setiap individu dan mengatur tingkah laku manusia agar terciptanya lingkungan yang damai. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Footage-nya mantap, stock shoot-nya dia KB sendiri, aku suka. Itu tuh kalau dari segi originalitas, videonya original. Suaranya juga jelas, backsound-nya juga jelas, maksudnya nggak tumpang tindih gitu antara voice over-nya sama backsound-nya. Isinya juga dapet kayak simple, padat, jelas gitu kan ya. Mantap. Mantap. Pokoknya 9/10. Oke. Ya, terima kasih Pak. Dan dari aku sedikit nih. Ini kan view-nya 1000 ya. Dan menurut aku Jansen ini videonya memang pantas ya untuk mendapatkan 1000 view. Entah ini view asli atau tidak, tapi menurutku ini pantas untuk mendapatkan 1000 view. View asli atau tidak ya, Allah dicurigai. Oke. Ya, dari Erik. Mantap aja sih. Oke, mantap aja sudah. Oke, dari Dea.
bagus, videonya bagus. Terus tuh kalau dalam segi dari yang aku lihat tadi lah, maksudnya dari yang sebelum-sebelumnya video-video yang lain, kalau masalah original ini yang kayak ya dia original, dia bikin sendiri, nge-record sendiri gitu. Jadi sih keren, terniat. Oke, terniat 2021. Terima kasih Dea dan Antaya. Sebelum kita tutup nih. Kalau dari aku sama aja kayak yang lain. Kayak penjelasan tadi sudah dikorong dengan Ibu Eva tadi. Itu penjelasannya lengkap. Itu. Oke, terima kasih. Dan Adil, terakhir. Nggak bisa ngomong banyak sih soalnya udah kayak keren gitu loh, soalnya videonya keren, suaranya jelas, terus juga gimana ya keren lah pokoknya sudah. Oke. Terima kasih untuk Adil dan kawan-kawan semua nih yang sudah nge-review pada kesempatan kali ini. Dan kita sudah nge-review sekitar 15 video ya. Dan ini semuanya keren-keren banget. Semuanya sudah berusaha semaksimal mungkin. Dan untuk yang tidak mengupload video, apa ya, menurut aku gak apa-apa gitu. Mungkin ada yang minder kan, gak apa-apa gitu. Nah, dari kita mengupload video ini berarti kita berani ya untuk mencoba sesuatu. Oke, mungkin segini dulu dari review dari kami. Terima kasih banyak yang sudah nge-submit videonya. Dan silahkan mungkin yang sudah nge-submit boleh aja gitu mau disimpan videonya ataupun diarsip lagi. Dan segini dulu dari video kami. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe channel ini. Dan sampai jumpa apa sih? Tuh kan udah gak konsen lagi. Sampai jumpa di video berikutnya. Sabar. Dadah. Terima kasih guys. Dadah.